Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana min afdhalis syuhur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mencoba menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Sebagaimana di dalam mukadimah tadi sudah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Di dalam ulum tafsir, di antara satu thariqah, metode untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab terjadinya turunnya ayat. Yang menjadikan latar belakang sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ketika para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan ibadah puasa. Sehubungan mereka melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang baik, yang patuh terhadap ajarannya, senantiasa melakukan ibadah puasa. Maka sebagai jawaban dari pertanyaan sahabat tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini sebagai penegasan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban bagi kita selaku umat Islam, terjadi di dalam tahun kedua Hijriah. Di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, dituliskan. Para mufassirin menjelaskan kata kutiba dengan furido. Maksudnya adalah diwajibkan. Diwajibkan ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana ibadah puasa tersebut diwajibkan kepada umat sebelum kita. Hadirin kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, bahwasanya ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku, menahan diri. Puasa menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati min zawali samsi ila ghurubi samsi. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, termasuk hubungan intim suami istri, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu puasa menurut istilah. Kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana puasa tersebut diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Contohnya adalah pelopor pertamanya yaitu Sayyidul Basar ataupun Ummul Basar, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ketika Allah
berfirman, uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Diamlah Adam, engkau dan Hawa di surga, makan sebuah bebas mungkin, dan sekali-kali janganlah mendekati buah holdi, buah-buahan yang dilarang. Niscaya engkau akan menyesal. Niscaya engkau termasuk orang-orang yang dolim. Maka ketika Adam melanggar aturan surga, kemudian diturunkan ke alam dunia, maka Nabi Adam dan Ibu Hawa melakukan pertobatan dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Apa tujuan dari akhir? Esensi dari disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita dikategorikan orang-orang yang beriman. Di sana ada kata la'ala. Di dalam ilmu nahwu, la'ala tersebut memiliki makna at-taraji, harapan. Tapi ketika la'ala dicantum di dalam Al-Quran, maka makna la'ala kembali kepada at-tahqiq. Artinya ketika kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa, dapat dipastikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbicara takwa, ulama mengkategorikan menjadi 3 bagian. Satu, ada tingkatan takwa tingkatan awam. Takwa tingkatan awam adalah takwanya orang-orang yang senantiasa melakukan amalia, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tetapi dia takut untuk menyekutukannya. Kalau kita taat kepada Allah, perintahannya diikuti, larangannya dijauhi, tetapi takut untuk menyekutukan Allah, maka kita termasuk dalam kategori takwa awam. Yang kedua, takwa khawas. Takwa khawas itu adalah takwanya orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi dia hanya mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada takwa khawasil khawas. Itulah takwanya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, tetapi dia hanya mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wa muslimah, kalau saya simpulkan di ayat 183, bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, yang merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat. Selanjutnya, kapan kita harus melaksanakan ibadah puasa? Ayat berikutnya menjelaskan kepada kita ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Kapan hari-hari yang telah ditentukan? Yaitu pada bulan suci Ramadan. Dengan awalnya datangnya bulan Ramadan, aparat yang berwenang ataupun Kementerian Agama biasanya melakukan sidang isbat untuk melakukan penetapan kapan dimulainya ibadah puasa Ramadan. Pamangkana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala saparin, ataupun sedang di dalam perjalanan, kemudian dia buka puasa. Ketika puasa itu diwajibkan, tetapi ada orang yang sakit, ada orang yang sedang di dalam perjalanan, kemudian dia berbuka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menghitung dari hari yang ditinggalkannya, kemudian mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, ataupun istilahnya qada puasa sebagaimana hitungan bilangan hari yang ditinggalkannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita cermati dari 2 ayat, yang pertama puasa itu diwajibkan, kemudian yang kedua puasa itu ada orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dengan alasan-alasan tertentu. Itu merupakan rukhsah,
dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Apakah kita harus melaksanakan rukhsah tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam berbagai macam penjelasan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa melaksanakan rukhsahnya, dispensasinya, keringanannya dilaksanakan. Di antaranya ketika diwajibkan ibadah puasa, tetapi karena sakit yang sangat parah, kemudian sedang ada di dalam perjalanan, yang jelas perjalanannya perjalanan qashar. Menurut mayoritas ulama kurang lebih dari 91 km, kemudian dia berbuka puasa, maka baginya diperbolehkan untuk buka puasa. Tetapi dia harus mengganti sesuai dengan hari-hari yang telah ia tinggalkan selama tidak berpuasa tersebut. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua, rukhsah tersebut ditujukan bagi orang-orang yang tidak memiliki, yang tidak mempunyai, bagi orang-orang yang tidak berpuasa, yang berat berpuasa dengan alasan-alasan tertentu. Di antaranya karena sudah pikun, di antaranya karena sudah tua, sudah sakit dan lain sebagainya, maka dia pun boleh meninggalkan berpuasa dengan rasa berat tersebut. Tetapi mereka nanti harus mengeluarkan fidyah berupa 1 liter makanan buat satu orang miskin di dalam setiap hari puasa yang ia tinggalkannya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Maka barang siapa yang berikan sunnah, maka dia itu lebih baik. Wa huwa khairullah, dan itu akan lebih baik. Wa antasumu, dan jika kalian berpuasa, khairul lakum, niscaya puasa itu akan lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, intinya dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa esensi ibadah puasa itu ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Di dalam tahun kedua Hijriah, ketika sahabat Rasul bertanya kapan disyariatkannya ibadah puasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas pertanyaan dari sahabat Rasul tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.